Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Bonsai Gembong, tentunya di channel Belajar Bonsai Bersama. Oke sahabat bonsai, mudah-mudahan kita semua selalu diberi kesehatan dan juga dilancarkan rezekinya. Kembali lagi di kebun ground bonsai, di mana saya berproses membuat bahan atau bonsai dari nol, tentunya dari budidaya cangkok. Kali ini saya mau menampilkan untuk bahan bonsai sancang yang sudah lama sekali tidak tersentuh ya. Bahkan ada beberapa banyak sekali rumput-rumput yang tumbuh di dinding ground. Sampai saya itu sedikit agak lupa ya untuk proses penanganan tahap awal dan kedua. Tidak usah panjang lebar, kita langsung menuju ke bahannya seperti apa. Kita nanti saksikan, kita cek bersama ya. Nah, ini dia ya untuk bahannya. Wah, ini agak sedikit terbengkelai ya tanaman ini. Karena apa? Mungkin karena waktu juga ya, belum sempat untuk menangani. Mungkin karena kesibukan mulai dari budidaya cangkok, terus panen, tanam di polybag, kemudian mengerjakan untuk bahan-bahan yang lain, program atar ataupun membuat gerak dasar dan lain sebagainya. Jadi agak sedikit terbengkelai bahan ini. Saya juga belum cek ini kondisinya seperti apa, tapi kalau tidak salah untuk bahan ini dulu pas pertama kali saya budidaya cangkok, saya tanam di polybag, kemudian penanaman pernah saya sentuh sekali ini. Saya langsung mau cek, mau bersihkan rumputnya dulu nanti seperti apa untuk program bawahnya. Ini rumputnya lumayan banyak banget nih. Setelah saya lakukan untuk pengecekan akar, ada sedikit keterlambatan. Jadi untuk teman-teman usahakan pengecekan untuk memaksimalkan pondasi akar bawah kalau bisa sesering mungkin ya. Dan sebelum saya mau menindaklanjuti untuk beberapa akar yang terlambat untuk pembesaran, di sini tadi nampak ya, untuk dinding ground memang ini ketinggiannya tadi 30. Pertama kali saya memasukkan bahan ini ke dinding ground tinggi 30, memang sengaja sekian ya kira-kira. Penanaman awal saya turunkan 10 cm dari ketinggian dinding ground, saya timbun sekian tadi. Terus di sini saya ambil kesimpulan pas awal saya pembuatan dinding ground, memang sengaja sudah saya setel sedemikian rupa. Jadi saya sengaja turunkan 10 cm, kemudian di sini saya potong karpetnya dan pas banget ya sama tataannya di bawah. Jadi nanti untuk bekas potongan karpetnya saya kembalikan lagi untuk ring. Coba kita lihat mendekat untuk kondisi akar seperti apa. Nampak terlihat jelas untuk kondisi akar saat ini. Ada beberapa akar yang terlambat untuk pembesarannya, dan di sini ada 2 akar yang sudah dominan besar, di sebelah sini sama sebelah sini. Tapi nanti mungkin kalau batang ini sudah maksimal besar dengan membuat karakter ini menjadi maksimal, mungkin ke sana akan lebih sedikit malah natural ya. Tapi saya akan antisipasi sejak dini karena memang ini pengerjaannya sedikit terlambat. Saya akan berbagi untuk teman-teman bagaimana mensiasati untuk pembesaran akar yang kecil ini mengejar daripada pembesaran akar yang sudah oper ya. Ada 2 akar akan saya tangani, tapi dengan satu catatan, kita harus memperhatikan kondisi akar besar itu seperti apa. Nah, saya mau berbagi tip untuk teman-teman. Ada 2 akar dominan di sini yang konsepnya sedikit agak berbeda. Saya mau eksekusi untuk dari akar yang dominan sebelah sini ya.
sudah saya lakukan untuk penanganan, di mana saya mau menghambat untuk akar yang dominan dan mempercepat pembesaran akar-akar yang terlambat untuk besar. Tapi di sini ada dua teknik yang saya lakukan berbeda. Untuk akar yang pertama saya eksekusi, sama nanti akar yang sudah besar di belakang sini. Karena ini mempunyai anak cabang akar ya yang turun ke bawah. Untuk akar yang besar di sini tadi saya potong. Jadi setidaknya kalau kita potong akan terhambat ya untuk besarannya ini, dan nanti untuk akar yang kecil-kecil di sebelah kanan kirinya ini akan cepat untuk pembesaran, mengejar pembesaran. Oke, saya akan berbagi untuk teman-teman. Ada satu akar yang di belakang sini sudah besar, karena di sini tidak ada anak cabang akar lain seperti halnya yang saya eksekusi ini. Akan saya lakukan treatment seperti apa nanti. Sudah saya lakukan dengan teknik V sebelum saya lakukan eksekusi potong. Tapi sebenarnya untuk kondisi seperti ini, kalau kita langsung eksekusi potong sebenarnya aman ya. Tapi di sini memang saya lakukan secara sangat berhati-hati biar lebih cari amannya. Jadi nanti setelah kondisi seperti ini, kalau kambium sudah mulai jalan, kita baru lakukan eksekusi. Jadi untuk start di mana akar mau tumbuh keluar sudah punya awalan. Oke teman-teman, ini tadi sedikit tip ya, trik untuk teman-teman, dimana saya berbagi. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk teman-teman. Dan untuk ini nanti tidak akan saya langsung timbun, dimana ada dua luka akar dominan yang saya kerjakan. Akan saya kasih salep kambium dulu. Kalau nanti sudah bener-bener kering, terus kambium sudah mulai jalan, kita baru lakukan eksekusi potong ini. Kemudian ring karpet yang saya potong di sini tadi, sisanya yang 10 cm akan saya pasang kembali. Kemudian saya timbun pakai media tanam bekas bongkaran di dinding ground ini tadi. Cukup sekian dulu dari saya di channel Bonsai Gembong. Mudah-mudahan di video saya sebelumnya selalu memberi informasi, motivasi untuk teman-teman terus semangat berkarya dan berbudidaya. Untuk teman-teman yang selalu menyimak, mensupport video saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Cukup sekian dulu. Salam satu hobi, salam budidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.